kenapa selalu membantu orang padahal yang dibantu hanyalah memanfaatkanmu. Cie. Tapi emang bener nih, Raffi ini kalau bantu tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan dan nggak pikir, pokoknya dia bisa bantu asal waktunya ada, dia pasti bantu. Nah, dia ditanya nih, kenapa bantu orang terus nih? Kalau dimanfaatkan gimana? Emang lu artis terlalu baik sih? Bukan, karena gue dulu kan dari susah, dari bawah. Jadi gue pun suka berharap, waduh ada nggak ya yang bisa nolongin gue. Meskipun kita juga jangan berharap pertolongan orang, kita harus bisa dengan kapasitas, kapabilitas kita. Tapi kan kita nih kalau lagi di bawah ataupun lagi dalam keadaan yang kurang oke kan, kalau kita ditolong sama orang, wah kita seneng gitu. Kita jadi membantu, siapa tahu kalau kita butuh kita bisa dibantu. betul, karena gue menyadari juga gue berada di posisi sekarang ini karena banyak dibantu orang gitu. Luar biasa. Mas Fitra, setelah begitu banyak pencapaian nih, reviewer lah, udah top banget, balapan lah, apa yang di dunia otomotif yang ingin dicapai? Aduh, Pak Rudi, saya itu bukan orang yang ambisius, yang saya punya target harus kemana gitu. Saya tuh justru lebih ke arah let it flow. Iya. Saya 14 tahun loh di media, maksudnya Betul. dengan gaji secukupnya gitu ya, karena saya juga bukan cari materi yang segitunya gitu ya. Yang penting saya targetnya sampai seumur hidup saya ngejalanin sesuatu yang saya suka. Oke. Karena kalau saya ngejalanin sesuatu yang saya suka, saya ngerasa hidup saya itu lebih Bermakna ya. Begitu juga tadi Mas Fitra bilang kalau reviewnya tuh bukan dari view, bukan dari apa, tapi ada makna ke benar yang nonton ya. betul sekali gitu. Jadi nggak ada yang dalam tahun berapa saya harus punya supercar gitu, enggak. Nanti begitu udah dapat supercarnya kayak udah dong tercapai hidup saya gitu ya, habis perkara. Saya tuh cuma berharap sepanjang hidup saya tuh saya bisa melakukan sesuatu yang saya sukai dan bermanfaat buat orang. Wah gitu, pantesan sukses. Ternyata tuh emang diberikan jalannya untuk bermanfaat bagi sesama. Iya, dan kalau kita ngerjain yang kita suka kan kita nggak kerasa kerja, Pak Rudi. Iya, happy kayaknya ya, menghasilkan dan bermanfaat lagi. Buat apa kita kerja keras-keras misalnya mencari Stres, sesuatu, habis itu stres, begitu hartanya udah kekumpul malah nggak bisa nikmatin karena sakit segala macam. Betul. Pulang ke rumah juga ngamuk-ngamuk, mood nggak enak gitu kan ya. Jangan lupa happy. Itu Iya, yang paling penting. betul. Setelah perjuangan hidup yang tidak mudah gitu kan, naik turun, asin, pedas, manis, semua udah dirasakan. Tapi ya yang saya bilang tadi, kamu tuh tetap humble gitu ya. Amin, mudah-mudahan terus. Maksudnya saya banyaklah ketemu artis yang nggak setenar kalian tapi lebih sombong jauh dari kalian, kan begitu. Kalian tuh tapi bener-bener humble begitu. Ya seperti teman aja, itu rahasianya apa? Pertama prinsip sih ya, prinsip dimana kita sudah dididik dari kecil. Bahkan saya pun juga sudah diingatkan ya sama orang tua saya, dan saya pun sudah mengingatkan ke mereka. Saya sudah berpesan kepada mereka begini, Bu, saya kan yang merantau, dan nanti ketika saya sukses, ketika saya berada di posisi top, tolong ingatkan saya ketika saya sombong, ketika saya sudah sombong. Lu udah sombong? Tidak, syukurnya tidak sampai. Dan begitupun ketika saya mulai awal merintis karir, saya syuting, saya selalu diingatkan oleh senior, pentingnya attitude itu penting banget. Bagaimana kamu harus bersikap baik dengan siapapun, tidak pilih-pilih, dan tetap down to earth ya. Karena ketika attitude-mu jelek, sebagus apapun kamu, sehebat apapun kamu, tetap kamu akan apalagi entertain ya, sesuatu yang bisa dibilang tidak akan lama usianya gitu. Apalagi dengan kamu tidak bisa menjaga sikapmu gitu. Esti sendiri gimana? Kalau Dede sih karena memang Dede kan terlahir dari orang yang bukan dari keluarga konglomerat, dari memang keluarga yang punya banyak mimpi gitu. Terus pas begitu mulai diarahkan, diajarin nyanyi, dianterin manggung sama Bapak dulu. Bapak tuh selalu berpesan, dia kalau nanti Dede dikasih kesempatan sukses sama Allah, harus tetap sederhana ya, karena apa yang Dede punya sekarang ini titipan, baik suara, baik harta, semua yang Dede punya ini titipan. Jadi Dede jangan sampai lupa dari mana Dede berasal gitu. Terus apalagi kan ini dunia entertain gitu, dunia entertain itu kan banyak banget ya istilahnya kita dilihat orang gitu.
tuntutannya tuh kita harus sempurna ibaratnya. Nah, Dede harus bisa memposisikan di mana ya Dede di layar kaca sama di belakang layar juga harus tetap sama. Nah, Mas Dedi nih kan udah pengalaman begitu banyak, pencapaian udah begitu banyak. Ini udah bahagia belum? Udah happy belum? Honestly kalau lu tanya sama gua, I am. Happy ya? I am. Karena gini, gua tuh orangnya tidak ngoyo, bro. Nggak ngoyo. Dalam pengertian begini, gua tahu bahwa I can do much more. Iya. I know. Iya. I understand. I fully understand that. Gitu. Iya. Tapi ada dua faktor. Yang pertama adalah gue lahir bukan dari keluarga ada. Oke. Jadi orang tua gue itu dulu mengajarkan orang kaya, Iya. orang kaya itu yang jam tangannya Rolex, Oke. naiknya Mercy, Iya. ada tabungan 1 M. Oke, itu orang kaya. Itu orang kaya. Oke. Itu konsep yang diajarkan ke orang tua dari orang tua gue. Oke. Karena dia melihat bosnya Iya. begitu. You get the point ya. You Ya. get the point. Oke. Now, salah apa tidak yang diajarkan sama orang tua gue? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena knowledge orang tua gue ya seperti itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Di waktu itu. Di waktu itu. Betul. Dan dia kan, bokap gue itu dulu supir, bos. Oke. Supir mikrolet, beneran supir mikrolet. Oke. Nyokap gue tuh tukang jahit baju. Oke. Nyokap gue dari keluarga berada, tapi terus karena nikah sama bokap gue akhirnya ya you know lah cerita-cerita zaman dulu di Masih berlaku kok, masih berlaku sampai sekarang ya. iya. Jadi lu kalau mau nikah sama dia Iya. out gitu lah intinya betul, lah. betul. Nah, jadi mereka susah gitu. Oke. Gue masih ngalamin yang namanya makan telur tuh dibagi 4 Iya. sama keluarga gue gitu. Betul. Nah, the idea of rich people atau orang kaya itu yang diajarkan orang tua gue seperti itu sih. Dari ada bottom point-nya orang kaya tuh. Iya. Oke, ada bottom point-nya orang kaya. Dan kerja di company Iya. besar. Itu bottom point orang kaya. Nah, jadi ketika gua surpass that, Iya. ngelewatin itu semua, Melewati batasan tersebut. gue very happy. Iya. Gitu. You get the point ya. Betul, Gue very happy. Dan yang gua ajarkan ke anak gua sekarang adalah gini. Bagusnya dari bokap gua selalu ngomong sama gua cuma satu kuncinya, lu nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang sama orang. Oke. Intinya itu. Kalau lu mau beli sesuatu lu belum punya duit, jangan ngutang tapi naikin penghasilan lu. Oke. Intinya itu. That's Keren. the good thing. Iya, iya. Nah, sekarang gua ngajarin ke anak gua nggak bisa seperti itu. Gua ngajarin ke anak gua, kaya itu nggak ada batasnya, bos. Betul, nggak ada batas ya. Karena gua punya temen Iya. yang kaya, Iya. terus ketika ngeliat Rudy lebih kaya lagi. Mana ada sembarangan. Tapi gue ngeliat Rudy, terus gue ngeliat orang lain, Iya, "Ani, ada lebih lah. kaya lagi." Jadi kaya tuh nggak ada Nggak ada batasnya. Jadi batasnya. lu nggak bisa mengatakan kaya tuh seperti apa. Miskin ada batasnya. Iya. Apa batas miskin? Ya udah nggak punya apa-apa aja. Oh, udah, itu udah Habis. miskin. Udah miskin aja udah. Kaya mah nggak ada Tapi batasnya. kaya tuh nggak ada batasnya. Jadi gue nggak bisa ngajarin anak gue seperti orang tua gue ngajarin Iya. gue. Pak Yusuf kan benar-benar punya suatu kebijaksanaan dan suatu pola pandang yang luar biasa. Apa ini diturunkan ke anak-anak juga? Karena kalau yang kita tahu ya mungkin generasi pertama Pak Yusuf sukses. Biasanya di generasi kedua harta tuh hilang 70% dan di generasi ketiga bisa-bisa udah habis total. Nah, saya lihat kan anak-anak Pak Yusuf, anak-anak semua juga maju-maju dan niat kerja itu bagaimana sih cara mendidik anaknya bisa seperti itu? Ya, kita memang menanamkan kepada anak-anak, tapi memang tidak bisa dipaksa. Ada anak cuman bisa dihimbau, diberi contoh. Iya. Dihimbau, diberi contoh. Saya cuma bilang sama anak-anak saya ini bukan orang sekolah. Saya ini anak jalanan. Tapi Allah bisa kasih berkah, rezeki yang luar biasa. Kamu anak sekolah. Kamu harus bisa lebih dari saya. Kalau kamu nggak bisa lebih dari saya, sayang nantinya. Apa yang kita sudah achieve akan selesai. Seperti kamu bilang, bisa 70% hilang, bahkan bisa 100%. Saya banyak belajar.
dikala teman-teman ayah saya dulu luar biasa, yang punya bank, punya bowling, punya segala macam pabrik ban, habis bener. Anaknya nyupir taksi. Iya. Saya bilang sama anak-anak, bahwa di dalam rezeki kita pasti ada rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah. Dan kedua, kalau ada duit, nggak boleh sombong. Nggak punya duit banyak, jangan bohong. Kalau total memang nggak punya duit, jangan juga nyolong. Udah. Jadi anak-anak saya tekankan itu. Ya alhamdulillah, anak saya sekarang, saya tanya, kayak si Fitri, dulu pakai Hermes apa, sekarang dia pakai apa aja udah nggak ada masalah. Faisal, saya tanya, itu dulu yang bapaknya beliin jam mewah, nggak pakai G-Shock aja. Dia ngikutin bapaknya pakai Seiko. Tahu muter kan, nggak ada masalah. Triliuner ya? Nggak juga, bukan. Ada teman-teman yang pakai jam 30 miliar, ada bahkan ada saudara yang pakai jam 35 juta dolar. Untung saya lagi nggak pakai jam malu. Enggak, saya bukan, nggak apa-apa, itu hak individu masing-masing. Cuman saya suka bilangin anak-anak saya, manfaatnya apa lu pakai jam puluhan miliar? Kalau puluhan miliar lu buat bisnis, manfaatnya buat orang banyak pasti ada. Orang bisa ikut bekerja, ya kan? Terus lu bisa berputar lagi menciptakan lapangan kerja baru gitu. Ya kayak Rudy kan, sekarang dengan prestis jalan, terus buka lapangan kerja, bikin di Tangerang, bikin tempat-tempat ini, bikin restoran atau apa. Ini kan memberikan lapangan pekerjaan. Selain tentunya kita harus untung. Kalau nggak untung bagaimana kita harus bayar gaji karyawan, bagaimana kita mau mengembangkan bisnis yang baru. Nah, kayak begitulah. Ini negara besar, hampir 280 juta. Tapi bisa menangani pandemi seperti ini, berarti kan ada secret sauce mereka, formula mereka. Dan menurut saya kekuatan kita adalah kebersamaan kita, gotong royong kita, kekompakan kita. Ini yang luar biasa menurut saya. Keren. Pak, Bapak kan pengusaha sukses, Pak. Sempat masuk Forbes juga. Sempat. Habis itu terlempar. Mungkin yang lain lebih gencar. Pengalaman buat teman-teman di sini. Kalau mau terus ada di Forbes, jangan pernah masuk ke politik. Oke, nah perusahaan juga banyak, sukses semua, bagus. Ini Bapak gimana bisa jaga kesederhanaan? Pak, saya kalau jadi Bapak jalan udah dongak Pak, lihat ke atas. Nggak mau lihat ke bawah Pak, duitnya kalau banyak gitu Pak. Bapak kok bisa sederhana dan simple dan begini gimana Pak? Ini pesan hidup nih Pak, bagaimana tuh Pak bisa begitu? Saya memulai dari bawah banget. Oke. Dan akhirnya saya belajar bahwa hidup itu adalah roda yang berputar. Sekali kita di atas, kita harus melihat ke bawah, banyak yang harus dibantu. Sekali kita di bawah, kita harus melihat ke atas untuk memotivasi kita. Karena hidup itu akan seperti itu, naik, turun, naik, turun. Saya dulu usaha, alhamdulillah bisa membuka peluang bagi 30.000 orang lapangan kerja. Tapi begitu masuk di politik mulai dari nol lagi. Bagaimana mengenalkan program gagasan saya, mulai dari hanya sedikit sekali yang mengenal gagasan program saya sampai sekarang. Jadi menurut saya, apa sih yang disombongin? Kita toh juga hidup di dunia ini kan hanya sandiwara. Jadi kita lebih baik sesuai dengan panduan dan panutan dari tokoh-tokoh yang hebat, tetap humble. Kita gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kita tetap harus rendah hati, harus tetap menghargai orang. Selain bisnis dan pekerjaan, hubungan rumah tangga lu dibanding artis-artis lain termasuk yang paling awet nih. Gitu ya? Ini kelihatannya doang apa beneran awet nih? Ya mudah-mudahan beneran awet. Mana tahu sering berantem atau apa? Oh ya pasti, kalau berantem pasti. Pasti ya? Berantem biasa gimana? Bacok-bacokan apa-apa? Di ring tinju kita. Fight, ada wasitnya. Nggak, ini rahasianya apa biar awet terus nih? Apa ya? Bahwa gue nggak tahu, gue nggak punya rahasia-rahasiaan. Tapi maksudnya gini, bahwa partner yang tahu ya lu sendiri. Kalau misalnya lu nanya ke gue gimana ya supaya ya mesti lu yang tahu partner lo. Gue bilang rahasia adalah apa ya, lu harus kenal sama pasangan lo.
Oke. Gitu. Jangan pasangan orang lain. Jangan ya? pasangan orang lain Iya, gitu. berantem jadi. Bahaya. Lo harus kenal sama pasangan lo seperti apa gitu orangnya, dan intinya adalah ujung-ujungnya ketemu di tengah, kompromi. Betul. Ya ada waktunya agak 70-30 lah, tapi kalau bisa 50, Siapa yang 70? Tergantung, ada bagian tertentu gue 70, ada bagian tertentu dia 70 gitu kan. Tapi most of the time kalau bisa 50-50. Gimana caranya ya lu harus work that out. Intinya sih itu doang sih, bahwa supaya awet seperti itu. Ada tarik ulurnya lah, ada give and take gitu ya. Kadang dia lebih, kadang kita lebih. Betul. Harus saling memahami. Pokoknya intinya kalau di marriage life ya, gue ngelihat gue udah 10 tahun menikah dengan Titi, tapi sebelumnya gue udah 10 tahun gue pacaran sama dia. Jadi total 20 tahun? Total 20 tahun. Setengah hidup lu dong sama dia? Nggak bosen tuh? Kalau bosen sama orang enggak, tapi sama situasi kadang-kadang bosen. Oh, oke. Bosen kenapa ya? Misalnya nggak ngapa-ngapain, cuman kerja doang, apa begitu-begitu lagi kan boring, Bro. Jadi ya kita mesti punya common goals. Common goals dari zamannya pacaran dulu, oh jalan-jalan yuk ke luar negeri, nabung sama-sama jalan. Oh kita beli rumah yuk, bangun rumah sama-sama, bangun rumah jadi. Habis itu apa, punya anak apa. Jadi selalu ada common goals yang mau di-achieve sama-sama dengan partner itu. Karena kenapa? Supaya kita tahu bahwa gue cuma bisa achieve goal itu sama dia. Kalau nggak sama dia, gue nggak akan bisa dapat goal itu. That's why ya kita harus punya si goalnya ini. Keren banget. Pada tahun 2019 nih, Mas Iman pernah menulis buku berjudul Masih Belajar. Itu tahun 2019, 3 tahun lalu. Kenapa judul bukunya namanya Masih Belajar? Bukannya udah kebanyakan belajar gitu? Belajar mulu. Karena sederhana sih ya, karena saya ngerasa bahwa belajar itu seumur hidup sebenarnya. Jadi belajar itu nggak diukur dari, oh kita udah lulus sekolah, terus berarti udah belajarnya. Tapi belajar tuh is a lifelong learning process gitu. Dan sampai di usia manapun pasti namanya masih belajar gitu. Jadi nggak ada, oh udah ngerti gitu. Jadi itu sebenarnya buku satu pengingat buat saya pribadi bahwa meskipun terlepas dari apa yang sudah dicapai, nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh puas gitu ya. Tapi yang kedua juga sebenarnya juga di situ banyak sebenarnya justru kita banyak kegagalan, banyak gimana saya bangkit dari momen keterpurukan atau penolakan. Sebenarnya banyak cerita di situ gitu. Jadi pengen juga ngasih tahu ke anak-anak muda di sana bahwa kayak nggak ada loh proses yang instan gitu. Nggak belajar terus tiba-tiba langsung sukses tuh nggak ada gitu. Ada afiliator. Ups. Nah, jadi nggak ada tuh ya. Jadi nggak ada tuh. Afiliator pun mesti belajar ya. Belajarnya cepet tapi dia. Nah, jadi apa namanya? Jadi ingetin juga karena mungkin banyak orang yang ngerasa bahwa oh kayaknya yang saya raih tuh kayak gampang ya, mulus aja gitu dari sekolah, bikin usaha, nggak pernah kerja, tiba-tiba bikin perusahaan, berhasil gitu. Padahal banyak gagalnya. Padahal sebenarnya juga banyak proses dalamnya, dan dari situ setiap itu belajar. Jadi it's not about sebenarnya seberapa sering gagalnya, tapi ya abis gagal ngapain gitu. Abis gagal bangkit lagi, paling nggak begitu ya. Luar biasa sekali.